Kenapa banyak orang terjebak kemiskinan? Kebodohan yang menyebabkan kemiskinan atau kemiskinan yang menyebabkan kebodohan? Menurut lo gimana? Banyak di antara kita pasti sudah sering mendengar kata miskin atau kemiskinan. Tapi gue nggak yakin di antara lo semua benar-benar tahu apa arti sebenarnya dari miskin dan kemiskinan. Dan bagaimana orang-orang tersebut bisa disebut sebagai orang miskin atau bukan. Dan bagaimana orang-orang tersebut bisa disebut berada di garis kemiskinan atau tidak. Pasti kita semua belum benar-benar tahu kan? Nah, hari ini kita akan bahas apa sebenarnya miskin dan kemiskinan itu dan penyebab kenapa akan selalu ada orang-orang yang terjebak dalam kemiskinan. Tonton videonya sampai habis biar lo bisa dapetin keseluruhan insight-nya. Kita mulai dari yang pertama adalah miskin. Orang miskin adalah orang yang tidak berharta atau kekurangan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Orang miskin diartikan sebagai seseorang atau individu yang tidak dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya sendiri. Sedangkan yang kedua, kemiskinan adalah kondisi ketidakmampuan seseorang dalam memenuhi kebutuhan dasar hidupnya seperti makanan, pakaian, tempat berlindung, pendidikan, dan kesehatan. Nah, kalau teman-teman udah bisa memenuhi hal-hal tersebut, maka bisa dikatakan kalian bukanlah seseorang yang termasuk hidup di garis kemiskinan. Nah, di Indonesia sendiri, cara supaya kita bisa mengetahui orang tersebut berada di garis kemiskinan atau tidak dengan cara menghitung pengeluaran maksimal harian mereka. Caranya adalah menghitung pengeluaran per kapita per bulannya, dibagi 30. Pada bulan Maret 2021, garis kemiskinan itu berada di angka Rp15.750 per hari. Sedangkan di bulan Maret 2022, angkanya bisa sampai Rp16.815 per hari. Nah, sebenarnya apa sih arti dari angka-angka ini? Angka-angka ini mewakili batas pengeluaran yang digunakan untuk kebutuhan hidup sehari-hari. Jadi kalau ada seorang individu yang mengeluarkan uangnya untuk memenuhi seluruh kebutuhannya kurang dari angka tersebut sehari-hari, maka mereka berada di bawah garis kemiskinan. Nah, sebaliknya nih, jika ada seseorang individu yang hidup dan masih bisa memenuhi kebutuhannya di atas angka-angka tersebut, bisa dipastikan individu ini tidak tergolong sebagai individu yang hidup di garis kemiskinan. Penyebab kemiskinan. Kemiskinan itu adalah sesuatu yang sangat mainstream kita dengar di masyarakat. Sebuah keluarga yang memiliki hidup di bawah garis kemiskinan, maka akan dipastikan anak-anaknya dan keluarganya tidak jauh dari kondisi kemiskinan tersebut. Kemiskinan sudah menjadi salah satu masalah klasik yang akan selalu terjadi dalam kehidupan bernegara dan kehidupan sehari-hari. Bahkan hampir tidak ada di dunia ini negara yang bisa menjamin rakyatnya hidup berkecukupan. Hampir semua negara pasti punya cacatnya masing-masing dalam mengurusi masalah ini. Kemiskinan adalah hal yang kompleks, tapi kalau bisa dijelaskan dengan nalar bagaimana kemiskinan itu terjadi, maka ada beberapa hal yang bisa menjadi catatan untuk pembelajaran di video kali ini. Ada beberapa hal penting yang menjadi penghalang bagi masyarakat miskin untuk naik kelas menjadi masyarakat yang berkecukupan atau kaya raya. Nah, apa aja sih penyebabnya? Yang pertama adalah mindset. Hal ini udah pasti terjadi perbedaan pola pikir atau mindset orang yang masih terjebak kemiskinan dengan orang yang sudah mulai naik kelas dan menghindari kemiskinan itu sendiri. Ada beberapa hal seperti perbedaan orientasi tentang mencari uang. Orang di bawah garis kemiskinan kebanyakan masih berpikir bagaimana mereka harus bekerja, mencari uang dan mencukupi kebutuhan. Nah, tapi masalahnya nih, ternyata masih banyak juga orang-orang miskin ketika mendapatkan penghasilan digunakan bukan untuk memenuhi kebutuhannya. Kalau bahas hal ini akan miris sekali bahwa faktanya sebuah data bilang bahwa ada 2,1 juta warga miskin di Indonesia yang kecanduan judi online. Dari sini kita bisa melihat betapa mirisnya data ini. Penghasilan yang harusnya digunakan untuk kebutuhan hidup sehari-hari malah digunakan untuk mengadu nasib di perjudian online. Nah, ketika hal-hal seperti ini dibiarkan secara terus-menerus, sebanyak apapun uang yang diperoleh atau dihasilkan, maka sudah dipastikan seseorang atau individu tersebut tidak akan pernah bisa keluar dari garis kemiskinan itu. Yang kedua adalah tingkat pendidikan yang rendah. Karena berada di bawah garis kemiskinan, kebanyakan orang miskin akan memilih meninggalkan pendidikan formalnya dan memilih untuk bekerja untuk menghasilkan uang. Pendidikan itu seolah-olah bukan dianggap sebagai solusi untuk keluar dari garis kemiskinan, tapi malah dianggap beban karena mengeluarkan biaya di luar kebutuhan hidup.
Pasti akan ada waktunya orang tua di kalangan miskin akan kesusahan untuk mencukupi kebutuhan pendidikan anak-anaknya, sehingga anak-anak tersebut harus terpaksa ikut membantu perekonomian keluarga dengan harus bekerja. Selain itu, tanpa sengaja keluarga miskin di kalangan ini akan mewarisi generasi sandwich untuk negara ini, yang menjadikan anak sebagai tulang punggung keluarganya. Yang ketiga adalah faktor lingkungan. Apakah kalian pernah dengar yang namanya crab mentality? Yaitu adalah sebuah kondisi di mana lingkungan kita nggak mendukung dan memberikan kesempatan untuk kita untuk bertumbuh, meningkat, atau membuat diri kita menjadi lebih baik. Lingkungan yang kayak gini sering kita temukan di berbagai tempat, terutama di bagian pelosok yang hidupnya sangat kental bersosial. Jika lingkungan tersebut bersosial dengan baik, maka akan terjadi saling mendukung di antara pihak satu dengan pihak yang lain. Tapi jika lingkungan tersebut bersosial dengan buruk, seperti sering mencemooh, sering membanding-bandingkan satu dengan yang lain, sering menghakimi atau malah merendahkan, maka individu tersebut akan terjebak dan stuck karena rusaknya lingkungan tersebut. Yang keempat adalah selalu berorientasi masa kini. Orang yang berada di garis kemiskinan cenderung memiliki orientasi masa kini yang fokusnya pada hal-hal yang instan, ingin yang hasilnya bisa dinikmati saat ini juga, dan sekaligus menghabiskan apa yang udah ada saat ini, dibanding memikirkan efek jangka panjang, sehingga tidak ada kepeduliannya terhadap menabung, bahkan berinvestasi. Kalau menurut mereka, gaji atau penghasilan yang didapat itu hanya untuk kehidupan sekarang dan dinormalisasikan secara terus-menerus, sehingga menjadi bagian momok hidup yang akan menjadikan orang tersebut hidup dari siklus gaji ke gaji. Yang kelima adalah kurangnya literasi dan referensi finansial atau keuangan. Orang-orang dengan mindset miskin ini selalu kebingungan jika ditanya sudut pandang mereka mengenai keuangan, karena yang mereka alami adalah uang yang selama ini mereka dapatkan hanya untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari. Selain itu, ditambah lagi dengan pendidikan yang kurang, membuat mereka sulit untuk mendapatkan sudut pandang terhadap keuangan itu sendiri. Sebuah buku karya Robert Kiyosaki, Cash Flow Quadrant, adalah buku yang bisa memenuhi referensi kita terhadap masalah keuangan yang kita miliki sekarang. Jadi untuk teman-teman yang merasa butuh banget dan sekarang udah mulai melek finansial dan pengen punya keuangan yang lebih baik untuk menghindari kemiskinan, kalian bisa mulai untuk baca buku ini. Poverty Trap atau jebakan kemiskinan membuat orang miskin bakalan susah untuk keluar dari kemiskinan, bahkan untuk menjadi kaya raya. Jika kita nalarkan sebuah keluarga yang miskin dan buruk terhadap pengetahuan finansial karena kurangnya akses pendidikan yang baik, akan melahirkan generasi miskin selanjutnya karena tidak adanya sarana pendidikan yang baik dari orang tuanya. Makanya gak heran karena pola ini sehingga menciptakan generasi miskin dan terus miskin selanjutnya. Karena tingkat pendidikan yang rendah, anak yang miskin cenderung akan mengalihkan niatnya untuk bekerja dan mencari uang, mengabaikan pendidikan, dan pada akhirnya semakin sulit bersaing dengan generasi yang terlahir berkecukupan. Makanya gak jarang banyak istilah yang bilang bahwa bekerjalah mati-matian untuk memperbaiki generasimu. Adalah salah satu quotes yang menggambarkan seseorang yang hidup dari kemiskinan tapi sadar bahwa ia harus merubah nasibnya untuk keberlangsungan hidup generasi dia selanjutnya dari anak cucu mereka. Meskipun kekurangan, mereka akan mencari banyak jalan untuk memiliki kehidupan yang lebih baik dibanding generasi sebelumnya. Sebenarnya untuk ngomongin pendidikan akan ada banyak pro kontra, karena di luar sana pada prakteknya bilang bahwa banyak kok anak yang lulusan SD tapi kaya raya, banyak kok yang gak sekolah tapi malah bisa menyekolahkan orang lain karena kekayaan yang mereka miliki. Emang membahas ini akan sangat kompleks sekali, tapi mari ambil otak kita dan bernalar sedikit. Di Indonesia dengan memiliki jasa SMA aja, persaingan di dunia kerja udah sulit. Jangankan SMA, bahkan lulusan sarjana juga. Tercatat menurut data 9,9 juta Gen Z di 2024 adalah pengangguran. Apalagi orang yang gak sekolah kan. Sebenarnya dari sini kelihatan tidak adil di mana setiap orang ternyata tidak memiliki hak yang sama karena masalah pendidikan. Tapi ya beginilah bagaimana dunia bekerja. Memang pahit tapi kenyataannya emang seperti itu. Balik lagi kepada kenapa orang lulusan SD masih bisa kaya, kenapa lulusan SMP bisa kaya. Kalau dinalar, coba sebanyak apa orang yang kaya meskipun cuma lulusan SD atau SMP? Berapa banyak? Cuma sepersekian persen dibanding orang-orang dengan pendidikan yang baik kan. Kita harus terima fakta ini.
dunia emang gak adil, tapi begitulah dia bekerja. Jadi sebagian besar orang lulusan SD SMP yang kaya itu pasti punya faktor X yang kita sama-sama gak tahu. Yang jelas mereka pasti bekerja keras untuk hidupnya sehingga memperoleh finansial yang lebih baik meskipun memiliki pendidikan yang kurang, sehingga bisa mematahkan stigma tentang pendidikan itu mempengaruhi kehidupan seseorang. Nah, sekarang pertanyaannya, apakah orang miskin tidak akan pernah bisa kaya? Jawabannya adalah iya. Tapi kalau poverty trap tadi tidak diputus. Nah, tapi emang untuk memutus rantai kemiskinan itu nggak semudah membalikan tangan. Karena pada dasarnya semua butuh proses dan kerjasama di antara pemerintah dan terutama pada diri sendiri. Faktor diri sendiri lebih harus diperhatikan mengingat pada akhirnya kita nggak bisa nungguin orang buat menjulurkan tangannya untuk membantu kita. Sebenarnya salah satu program yang tersedia di Indonesia cukup banyak sebagai bentuk memutus rantai kemiskinan dengan kartu prakerja, sarana pelatihan untuk para calon pekerja, kursus, dan masih banyak lagi. Sayangnya kebanyakan masih belum merata, bahkan tidak tepat sasaran. Itulah kenapa kemiskinan itu sangat kompleks dan susah banget dibasmi. Tapi intinya ketika sandang, pangan, dan papan seseorang sudah mulai bisa terpenuhi, maka mereka akan mendapatkan peningkatan kualitas hidup yang lebih baik lagi, sehingga harapannya bisa memutus rantai kemiskinan yang ada pada generasinya. Salah satu contoh yang bisa kita ambil pelajarannya adalah Bapak Khoirul Tanjung, pemilik Transcorp, salah satu perusahaan terbesar di Indonesia. Beliau bukanlah orang yang lahir dari keluarga kaya raya. Dalam bukunya, Si Anak Singkong, begitu menggambarkan betapa susahnya beliau di masa belianya. Tapi dengan kerja kerasnya dan dedikasi yang tinggi, beliau bisa memutus rantai kemiskinan pada generasinya. Dengan tetap menyelesaikan pendidikannya sebagai sarjana kedokteran di UI, selain itu beliau juga sedikit demi sedikit membangun kekayaannya dengan mulai usaha kecil-kecilan dari membuka fotokopian di ruang kecil di bawah tangga kampus. Setelah lulus pun, beliau juga membuka usaha yang lainnya dari mulai toko alat kesehatan, usaha kontraktor, sampai menjual kerajinan rotan. Tapi dalam berbagai usahanya yang beliau geluti, pasti ada hambatan dan kegagalan yang beliau dapat. Tapi seiring dengan berjalannya waktu, beliau kini mempunyai beberapa perusahaan termasuk Transcorp, sehingga beliau menjadi seorang pelopor yang menginspirasi bangsa dan menjadi salah satu orang terkaya di Indonesia. Dari sini bisa kita ambil kesimpulan, selain pendidikan, pada akhirnya hal yang paling berpengaruh pada keluarnya seseorang dari rantai kemiskinan adalah bagaimana dia mau bekerja keras mendedikasikan hidupnya untuk orang-orang yang menurut mereka berharga. Hidup cuma sekali, sayang sekali kalau tidak hancur sekalian, tapi punya hasil yang bisa mengangkat semua derajat hidup dan generasi. Jadi stop untuk bermain-main mulai hari ini. Hiduplah dan matilah dengan terhormat demi kejayaan hidup orang-orang sekitar yang kita kasihi. Nah, itu tadi adalah pembahasan di video kali ini tentang kenapa masih banyak orang yang terjebak di dalam kemiskinan. Itu dulu pembahasan di video kali ini. Kalau lo suka sama channel Uang Krebs ini, jangan lupa subscribe, like, share, dan komen, dan dukung terus channel ini karena kita akan mengupayakan untuk upload setiap hari buat bagiin tips untuk kalian. Sekian, gua Jody, sampai ketemu di video selanjutnya. See you.